Apakah boleh jalan di jalan raya? Aturan Permenhub nomor 45 tahun 2020. Terus pakai helm juga itu sangat penting. Dilalah kena sama polisi gini gitu. Lah, kalian bisa tunjukin di peraturan Permenhub 45 tahun 2020 itu seperti ini ya kan. Halo, apa kabar kalian? Gimana? Skok depan masih bocor. Aduh. Gimana ya? Kali ini baru bisa upload karena cerah banget sore hari ini. Sekarang tanggal 1 bulan Desember. Ya, sore hari. Biasanya di Kota Malang itu hujan. Tiap sore itu pasti hujan. Tapi alhamdulillah hari ini terang sekali ya kan? Kita lihat aja di sini terang sekali. Oke, sebelum itu aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen ya kan. Dan aku minta maaf juga udah lama nggak upload. Kalau seumpama kalian nunggu, saya juga minta maaf. Kalau kalian nggak nunggu juga nggak masalah sih, ya kan. Terus terima kasih juga buat kalian meskipun yang belum subscribe, nggak apa-apa. Yang penting kalian nonton aja sampai habis ya kan. Karena subscribe itu juga berpengaruh, tapi kalian penonton itu sangat berpengaruh. Jadi seperti itu. Nah, untuk kali ini aku banyak dari teman-teman yang tanya apakah boleh jalan di jalan raya. Itu pertanyaan yang bagus sih menurut aku. Terus skok depan. Nah, terus kenapa di skok depan jeduk-jeduk? Nah, mending jeduk-jeduk. Ini udah jeduk-jeduk seret pula hari ini. Punya aku ini ya kan. Mungkin karena kilometernya udah tinggi kali ya. Jalan di Kota Malang juga hancur banget di musim hujan. Tapi sekarang masih proses perbaikan di Kota Malang. Jadi kayak gitu, banyak banget jalan berlubang. Dan lagi kan aku untuk settingan bannya kan aku pakai keras banget. Ini keras banget 40 PSI. Aku nggak tahu ini standarnya berapa, tapi aku pasang 40 PSI. Ya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang skok depannya itu jeduk-jeduk, memang kayak gitu ya. Aku dari awal beli skok depannya memang gitu, sering bunyi jeduk-jeduk. Mungkin karena ini kan travelnya pendek tuh. Ini cuman kisaran 7 cm aja. Cuma 7 cm dan itu geraknya paling cuman segini, nggak sampai full. Nah, kalau sama bebannya berat, habis itu medannya rusak, otomatis dia mentok terus ke bawah sini. Kayak gitu. Nah, ini kenapa dikasih pendek? Karena ini kan unitnya sepeda listrik tuh. Jadi sepeda goes termasuknya, bukan motor. Kalau motor dia travelnya tinggi. Karena ini sepeda goes, jadi travelnya memang pendek. Dan lagi kan ini rodanya kecil kan, yang depan cuman 10 inch. Jadi memang apa ya, kalau menurutku wajar sih, sebenarnya memang wajar. Tapi buat kalian yang masih kaget, jadi jangan disamakan sama sepeda motor karena beda banget. Spesifikasinya juga beda banget, ya kan? Ini tuh hampir setara sama, kalau sama motor ya, itu hampir setara sama motor 50 cc yang pakai mesin potong rumput ya kayak gitu. Nah, kalau sama mau untuk jalan di jalan raya itu kalau di Kota Malang nggak apa-apa karena dari aturan Permenhub nomor 45 tahun 2020 itu boleh. Di pasal 2 ayat 1 itu diperbolehkan sepeda pancal listrik itu, tapi kecepatannya maksimal 25 km per jam. Jadi buat kalian kalau seumpama di motor ini ya kan, di speedometer, terus kalian bilang ini speedometernya gini gitu ya kan. Ya mungkin kalau seumpama memang nggak pas sama ukuran race logic, ya itu memang wajar. Emang dari standarnya di Indonesia itu diturunkan 10% atau berapa persen gitu loh, saya lupa ya kan. Memang harus diturunkan, tapi malah itu yang seperti standarnya. Nah, kalau di sepeda listrik ini kalau seumpama dia bisa jalan 40 km per jam, itu udah bagus banget karena harusnya itu cuma maksimal 25 km per jam. Kayak gitu. Terus di pasal 4 kalau nggak salah ya kan, pokoknya di pasal yang ini itu, nah itu dijelaskan nggak apa-apa berkendara itu asalkan usia 25 tahun. Terus setelah itu ada lampu utama, terus klakson, ada rating juga kayak gitu. Itu memang harus ada speedometer, lampu belakang, lampu sein kanan kiri, itu memang harus ada. Terus penggunanya itu harus
di atas 12 tahun. Karena kalau seumpama di bawah 12 tahun itu harus dengan bimbingan orang tua. Nah, setelah itu untuk sepeda listrik sendiri itu kalau seumpama di pasal yang ini itu nggak boleh buat boncengan, kecuali memang dikhususkan ada tempat berboncengan sendiri kayak gitu. Habis itu di peraturan ini juga nggak boleh ada perombakan daya kayak gitu. Kalau menurut peraturan ya kan. Kalau seumpama kalian ngerombak daya juga nggak apa-apa. Yang penting kalau di jalan raya itu harus tetap menggunakan speed 25 km per jam ya kan. Tapi untuk speed 25 km per jam itu kan mungkin kalau seumpama buat nyebrang juga bahaya atau kan. Jadi terlalu pelan, terus dia itu kayak apa ya, mengganggu banget gitu loh, mengganggu orang. Kalau kitanya mah santai-santai aja kan. Kalau sama di jalan raya kita terlalu pelan juga sungkan sama orang lain ya kan, karena kita terlalu pelan ya kan. Nah terus pakai helm juga itu sangat penting. Karena kenapa? Kalau kalian malu pakai unit ini, pakai sepeda ini, sepeda listrik, pakai helm, kalian malu. Aku aja pakai ini cuy, pakai helm full face ya kan, pakai helm full face. Jadi buat apa kalau malu? Lagian kalau sama kita pakai kayak gini tuh bisa menjadi trendsetter orang lain juga, bahwa cocok kok pakai sepeda kayak gini, bagus juga kok ya kan. Nah terus peraturannya juga harus pakai spion ya kan. Nah harus pakai spion karena spionnya di sini itu kurang pas ya, kurang proporsional kalau menurut aku ya kan. Akhirnya aku pindah di sini. Ini tuh enak banget. Jadi ketika kita duduk ya kan di sini, kita ngeliat belakang itu enak. Kita ngeliat belakang itu enak ya kan. Dan kalau ini ada kakiku ini cuy. Nah kayak gitu. Terus setelah itu kalau buat kalian nih jalan di jalan raya itu harus tetap tertib sama lalu lintas. Jadi kalau seumpama lampu merah ya kalian harus lampu merah, juga harus berhenti ya kan. Kalau seumpama lampu hijau kita jalan. Jadi kita menyeberang di zebra cross, hampir sama kayak gitu. Jadi sepeda listrik itu ada dua perantara ya kan. Kita sebagai pejalan kaki atau pesepeda goes, yang kedua kita sebagai pemotor. Jadi kita di antara dua itu. Nah makanya harus pakai helm, pakai spion, pakai lampu utama, terus pakai lampu sein, lampu belakang dan lain-lain. Itu memang dianjurkan seperti itu. Karena aku ngeliat ya kan, banyak anak di bawah usia pakai unit kayak gini. Sedangkan ini tuh jalan 40 itu bisa loh, dan itu kenceng banget. Jalan 40 nabrak tembok tuh dar ya kan. Itu bagian depan itu pasti melesek ke belakang sini. Tahu melesek? Kalau melesek itu dalam bahasa Indonesia itu kayak hancur lah pokoknya, sampai masuk gitu loh depan sampai ke belakang kayak gitu. Itu karena bahaya banget. Makanya diperlukan dengan helm pelindung ya kan. Kalau seumpama kayak sikut gitu aku rasa nggak perlu sih. Yang penting pakai celana panjang, jangan pakai sandal jepit ya kan. Tetap pakai peraturan yang ada kayak gitu, sesuai lah sama kayak umumnya. Kita itu jalan di jalan umum ya, kita ngikutin umumnya lah. Emangnya kita orang nggak umum gitu loh kan, aneh juga ya kan. Jadi seperti itu. Kalau seumpama buat kalian nih yang tanya-tanya ya kan, cara nyucinya kayak gimana, itu juga banyak banget pertanyaan kayak gitu terlontarkan di YouTubeku. Sebenarnya kemarin aku sempat bikin video nyuci pakai selang. Nah ternyata kalau pakai selang, kalau airnya masuk dari sini, itu nanti di dalam ada sensor, bukan sensor sih, kayak speaker buat klakson sama rating sama sein, lampu sein. Itu nanti bisa rusak. Dan ternyata bener, rusak beneran. Nah jadi seperti itu. Nah kalau seumpama kita lihat dari peraturan Permen Hub nomor 45 tahun 2020, itu sebenarnya lengkap banget ya. Di website itu kita bisa download dalam bentuk PDL. Nanti untuk linknya aku cantumkan di bawah. Jadi buat kalian itu bisa lihat-lihat di situ seperti apa peraturannya, kayak gimana. Jadi kalau seumpama kalian itu kena di polisi, sekiranya kalian itu udah bener ya kan, udah bener jalan, udah sesuai dengan peraturan yang ada, kok dilalah ya kan, dilalah kena sama polisi gini gitu lah, kalian bisa tunjukin di peraturan Permen Hub 45 tahun 2020 itu seperti ini ya kan. Di dalam pasal itu terdapat banyak banget, ada sepeda listrik, ada motor listrik, ada hoverboard, ada skuter listrik, terus ada yang satu
roda itu apa itu namanya, aku lupa itu. Nah, di situ ada semua lengkap, kalian bisa baca, bisa jadi salah satu wawasan juga lah buat kalian yang pengen tahu tentang peraturan sepeda listrik di Indonesia ini, ya kan. Jadi meskipun di kota Malang, di kota Surabaya, di kota Semarang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera itu sama aja ya kan, karena peraturannya juga satu yang bikin kayak gitu, sama regulasinya cuma satu. Jadi ya seperti itu. Jadi peraturan yang ada ya kita jalanin aja. Kalau cuma kita mau upgrade ya kan, mau upgrade speed itu nggak apa-apa, tapi kalau sama di jalan raya ya kita tetap patuh sama peraturan kayak gitu. Kalaupun suatu saat nanti ada regulasi untuk bikin SIM apa STNK dengan adanya sepeda listrik ini, ya apa-apa, nanti kita kaji ulang. Pasti dikaji ulang sama mereka ya kan. Nanti kita ikutin aja peraturan yang ada. Yang penting kita cari apa sih? Kita itu cari selamatnya aja ya kan. Kita mau kencang pun nggak masalah, yang penting kita tetap selamat, nggak merugikan orang lain kayak gitu kan. Kita mau kencang kayak gimana tapi merugikan orang lain ya kan, ya itu kan sangat membahayakan, sangat nggak enak lah. Contoh kalau semua kita yang dirugikan itu kan kita sendiri bakalan merasa ih gimana sih kok gitu banget ya kan. Jadi karena unit ini tuh aku pakai tiap hari ya kan, untuk aktivitas mobilitas tiap hari ya kan. Jadi ya kondisinya seperti ini, kayak lampu rating aja, lampu sein depan yang sebelah kanan udah nggak nyala kayak gini tuh. Jadi kecil banget, redup banget, tapi yang belakang tuh masih nyala. Terus suaranya juga hilang kayak gini loh, tuh hilang tuh suaranya ya kan. Kalau untuk kecepatannya sih sama aja kayak dulu, tetap enak kok meskipun udah apa namanya udah 3 bulan ya kan, udah jalan 2161 km ya kan. Itu juga enak banget kalau menurut aku, karena ini emang buat tiap hari ya, jadi ya cukup mumpuni, sangat mumpuni sekali. Dan alhamdulillah udah saving money banyak banget akunya ya kan. Bayangin aja 2000 kilo kalau semua dinominalkan ke bensin itu kalian hitung sendiri lah. Nah ini udah 3 bulan bener, udah 3 bulan, dan alhamdulillah udah membantu banget buat jualan, buat kerja, buat main, buat ke CFD, buat belanja, kencengan sama istri juga normal kayak gitu, juga enak. Oke, kalau seumpama kalian ada yang perlu ditanyakan bisa aja ditanyakan. Kalau seumpama nyuci unitnya ini juga nanti aku bikinkan caranya. Sebenarnya simpel kok nyucinya, sebenarnya simpel banget nyucinya. Kalau nggak gitu aku taruh lah link di bawah juga biar kalian bisa langsung tinggal klik-klik aja ya kan. Tanya seperti itu. Oke, kayak gitu aja. Kalau ada yang ditanyakan bisa aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian yang udah tahu beberapa hal yang aku lupa bisa bantuin tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu saya. See you on next video.